Oke, selamat pagi semua. Nah, sekarang ini ada yang beda. Apa tuh, Kak? Tamunya ada yang beda maksudnya. Tamunya? Gitu, iya. Oh, harus tamunya ya? Ya, tamunya ada yang beda. Kali ini ada Nathan yang baru pertama kali join di Ngobrol Apa. Ngobrol seru seputar apa aja. Oke, lulus sambutan. Yes. Sekali coba langsung ingat ya. Yes. Oke, Itu jadi dia. kali ini aku udah sama Nathan. Aku kenalin dia sedikit ya. Jadi Nathan ini dulu pernah bekerja di Malaysia, betul? Yes, betul. Bekerja di Bali, betul? Iya, betul. Nah, oke. Nathan ini pekerjaannya nggak jauh-jauh dari dunia pariwisata dan perhotelan gitu ya, Tan ya? Iya, betul, Kak. Ya, lebih spesifik apa nih, Tan? Lebih spesifiknya saya suka di bidang servis karena lebih suka Oke. melayani orang. Oke. Seperti itu. Servis ya? Servis, Kak. Oke. Servis orang, Kak. Itu enak, Kak. Iya, Tan, iya. Terus kamu ini belajar atau otodidak? Nggak mungkin lah otodidak kalau Nggak kayak mungkin, gitu-gitu. ya. Belajarnya di mana nih, Tan? Kalau belajar saya lulusan Universitas Merdeka Malang. Udah lulus ya? Sudah lulus. Oke. Kemudian untuk perasaan untuk melayani ini tuh yang beda, Kak. Nggak Oke. bisa dipelajarin ini, harus otodidak kalau itu, Kak. Ininya apa namanya? Instingnya Instingnya. harus dilatih sendiri Iya, harus dilatih sendiri. Karena nggak bisa harus belajar dari sebuah materi di kampus. Oke, mungkin di kampus cuman ini nggak sih? Cuman memperkuat caranya, Iya, mannernya. Betul, Kak. Iya ya. Jadi manner, kemudian tata cara manajemen di hotel, kemudian tata cara untuk ngelayanin orang, bahasa, gitu-gitu, Kak. Oke. Jadi itu yang dilatih di kampus ya. Betul, Kak. Tapi harus tetap punya ini Insting insting sendiri. sendiri, kemauan sendiri. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang melekat di dunia anak muda nih. Nathan ini salah satunya yang pernah dia jalani waktu bekerja dulu adalah sebagai Bar waiter. apa, Pak? Bar waiter. Bar waiter. Iya. Bar waiter. Enggak. Masa bar waiter? Bukan. Bartender. Iya, bartender. Sama aja ya? Sama. Oke. Oh, iya. Kurang lebih hampir sama, Kak. Karena tugasnya adalah melayani tamu lebih banyaknya, cuman kita juga berperan untuk menyiapkan minuman, meracik minuman seperti itu. Oke, biasa kalau di film-film kan biasanya duduk di barnya itu Iya, pasti bar- ngobrol sama bartendernya, sama Iya. tamunya langsung kan. Iya, betul sekali, Kak. Beda kayak apa namanya? Kayak waiters yang dia membawakan makanan ke menunya, iya. meja terus ditinggal. Iya, Beda betul, ya Kak. jadi. Betul Ya? sekali, Kak, beda. Oke. Jadi secara langsung kita kontak dengan tamu secara lebih intim gitu loh, Kak. Jadi Oh, lebih gitu. Oke. Iya, Kakak tahu lah, paham lah. Paham. Aku mendengar banyak cerita tentangmu soalnya. Oh, Baik di Malaysia ataupun di Bali. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Nathan, terima kasih yang sudah join mendengarkan kita di Askara Radio Streaming yang melalui aplikasi kita Askara ataupun melalui website kita. Terima kasih banget. Dan yang sudah join, jangan lupa ngajak-ajak temennya juga yang belum join. Dan jangan lupa kalian juga bisa berinteraksi sama aku sama Nathan. Jadi kalian bisa ngisi pertanyaan atau ngisi something lah apa yang pengen kalian isi di chatbox kita. Silakan kalian menyapa, silakan kalian bertanya, silakan kalian menyampaikan sesuatu. Nanti aku sama Nathan akan membahas apa yang kalian tulis di chatbox ini. Betul. Oke, Tan. Jadi materi kita hari ini nggak jauh-jauh dari dunia Bartender ya. Kok pariwisata? Bartender dong, lebih spesifik. Bartender. Oke, siap. Oh ya, dunia bartender. Oke. Nah, aku kenal Nathan ini sudah lama by the way ya. Dari kecil kayaknya kita udah Cuman saling kita kenal. belum intens ngobrol nongkrong bareng, belum. Belum sampai akhirnya sudah gede baru akhirnya ada kesempatan untuk ngobrol bareng. Iya, betul, Kak. Ngobrol bareng yang lebih lebih apa ya? Lebih santai. Kalau dulu kan ya sekedar sapa doang, kenal kan. Iya. Pas Senior lewat. junior. Iya, senior junior ya, dia adik kelas juga dulu waktu SMP ya kan. SMP. SMP sempat jadi adik kelas. Adik kelas unyu. Oke, dulu di Bali bartender di apa, Tan? Kalau di Bali aku masuk brandnya Marriott, salah satu brandnya Marriott, namanya 4 Point by Sheraton Kuta.
gitu Kak. Besraten, Hotel Besraten Iya. di Kuta. Jadi hotel kelas opsionalnya untuk bintang 4-nya Marriott Kak. Gitu. Oh, grupnya Marriott ya? Iya betul Marriott. Oke. Oke. Nah, kalau di dunia bartender ini apa sih Tan yang sebenarnya dikerjain? Bartender itu sebenarnya simpel Kak. Enggak simpel-simpel juga sih ya. Apa Jadi dong? itu adalah cara kita melayani tamu, meracik minuman, kemudian ada juga biasanya tuh kita kayak juggling gitu loh Kak. Juggling Oh botol. iya tahu. Biasanya pas ngeracik kan Iya, dilempar. dilempar, kemudian kita lempar es batu Kak. Mungkin itu adalah Heeh. salah satu cara untuk attraction-nya kita. Salah satu Oke. attraction buat menyenangkan tamu lah intinya. Tapi di satu sisi juga kita itu lebih dekat sama tamu karena kita harus ngobrol sama tamu, lebih banyak Oke. mendengarkan sih gitu. Oke. Iya, kadang kan gini, tamunya aku nggak tahu nih mau pesen apa. Kamu lalu akan merekomendasikan Menu-menu yang kita. ini yang kamu punya gitu ya. Iya. Ini loh cocok buat Bapak, Ibu, Mas, Mbak ini. Iya, tergantung seperti ini, kesukaannya ini. kayak apa kan ya. Ada yang strong kah atau Oh enggak gitu. strong. Ini berhubungan sama alkohol berarti ya memang. Betul sekali Kak. Selalu ya? Selalu berhubungan sama alkohol. Tapi Ada nggak kalau yang nggak berhubungan sama alkohol? ada Kak, itu Uh-uh. namanya mocktail. Oke. Mocktail. Oke, yang koktail yang ini ya, Yang beralkohol. beralkohol. Ya? Kalau mocktail nggak beralkohol. Betul Lebih sekali, sering mana nih, Tan? Sudah jelas Kak. Anak muda Kak. Alkohol, Jelas yang Kak. beralkohol ya. Iya. Oke, jelas yang beralkohol. Terus pernah nyoba nggak pas di sana? Pernah Kak. Karena diharuskan untuk mencoba karena Supaya tahu. kemudian kita tahu taste-nya kan. Setelah tahu kita bisa jelaskan ke tamu, bisa tahu taste yang akan tamu mau kayak gitu. Kita juga harus ngeracik kan karena Oke, benar. kita punya ilmu yang namanya mixologis. Mixologis itu gimana kita meracik dan Mixologis. Yes. Mixiologi. Pakai X ya? Iya, Mixologis. mixologis. Oke. Bukan misiologi ya. Bukan. Mixologis ini kita belajar untuk cara membuat, bahan yang digunakan, itu juga tergantung dengan bentuk gelas segala macam kayak gitu Kak. Jadi kita harus tahu ilmu itu dulu. Kita juga kalau mixologis itu biasanya dia juga harus bisa membuat minuman baru, jenis baru gitu. Ini resep sendiri. Iya, gitu. resep sendiri. Itu Kak. wajib ya? Wajib kalau udah jadi bartender ya. Gitu. Oh, jadi kayak brandnya. Oh, Nah, kalau jadi kayak signaturenya dari iya, dari orang itu ya. sendiri, iya. Oh, orang ini spesifikasi. Dia punya menu khusus nih yang Iya. cuman dia doang yang tahu. Iya, Itu betul. wajib ya? Wajib. Itu di semua bar gitu atau gimana Tan? Semua bartender wajib punya atau memang Kayaknya harusnya mereka punya sih. Kayaknya gini loh Kak. Kalau kita bisa attraction pakai juggling botol kayak gitu-gitu kan kayaknya udah lumayan ya. Lumayan orang, wih, gila bisa nih gitu. Oke. Tapi kalau kita misalnya kayak attraction lagi ke tamu, lebih attention ke tamu kan gini, aku punya signature dish nih buat kamu gitu. Dikhususkan misalnya salah satu, kita buatkan khusus buat kamu. Biasa tamu tuh bakalan kayak, aku dispesialkan nih gitu. Itu salah satu treat buat tamu kayak gitu. Gitu ya. Terus dalam sekali shift apakah hanya satu bartender gitu? Tidak. Kalau yang terakhir aku ada 3 shift. Kalau kemarin tuh tadi dalam satu shift itu ada 2 sampai 3. 2 sampai 3 ya, Iya. Tergantung hari dan tergantung hari juga. ramenya Gitu. ya. Karena bar kita yang aku di 4 Point by Sheraton ini ada 2 bar di atas sama di bawah. Kalau yang aku kebanyakan di atas di Vertigo rooftopnya. Wah, Gitu. enak dong. Itu ada poolnya juga. Waduh, asik. Asik emang Kak. Seasik itu emang. Tapi ya kita harus tetap kontrol kan gitu. Iya, betul. Nah, itu tadi ngomongin mixologis, itu apakah diajarkan juga tuh Tan di mata kuliah di kampus? Kalau di mixologis secara khusus nggak diajarkan ya. Cuman kalau mixologis yang ada mixologis yang buat menu, kemudian kita coba praktekkan, itu yang kita pelajari. Jadi mixologis kebanyakan yang kita pelajarin tuh yang sudah ada, bukan membuat sendiri lah ya. Kalau di kampus. Oh, yang di kampus gitu. Iya. Tapi ada ya mata kuliahnya. Mata kuliahnya ada. Tapi nggak termasuk mata kuliah yang juggling juga gitu kan? Juggling ada. Oh ya? Nggak masuk kuliah. Nggak masuk mata kuliah. Dia di ekstrakurikulernya gitu Kak. Tapi tetap kan berhubungan secara langsung. Oh, berhubungan gitu. banget. Berhubungan banget. Pasti soalnya kalau bartender itu berhubungan dengan hal itu kan. Kalau kita lihat di TV loh. Kan soalnya di sini di Malang sendiri hal seperti itu masih nggak banyak. Nggak banyak memang Kak. Nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Jadi nggak semua orang tahu. Iya. Gitu. Karena mungkin karena di Malang ya.
lebih banyak orang taunya, oh dunia bartender tuh ya dunia yang lebih ke arah malam ya. Iya, dunia Gitu. malam. Padahal kalau di Bali sendiri itu dunia yang maksudnya biasa siang pun ada gitu. Dan Setiap attraction-nya hari ya. setiap hari. Waduh, pagi-pagi ngopi, dia pagi-pagi alkohol Oh gitu. iya, bule kita kadang Wah, gitu asik, Kak. asik. Bangun tidur alkohol kayak dicari. Oke, jadi ini ya nggak kenal waktu sebenarnya ya. Sebenarnya nggak kenal waktu, tapi mungkin orang bisa ngelihatnya tuh karena tiap hari di malam berhubungan dengan dunia Iya yang sih. seperti itu kan. Iya. Jadi ya wajar kalau orang di sini kurang awam lah kayak gitu-gitu. Masih awam. Bukan kurang awam, masih awam. Masih awam Masih untuk hal awam. yang kayak gitu. Awam bangetan. Nah, kan di Malang ada tapi tempat yang buka dari pagi. Nggak pagi banget sih, jam 10 lah. Jam 10, jam 11 itu dia buka. Dia ya itu modelnya bar gitu. Itu ada. Cuman ya aku nggak pernah kesana pagi karena memang nggak tahu ya suasana Nggak dapat ya Kak? nggak dapat. Untuk aku sendiri ya, tapi kan setiap orang pasti berbeda. Setiap orang itu berbeda. Gitu. Nah, kita lanjut lagi Tan. Aku kepo-kepo dulu nih di segmen pertama ini ceritanya. Boleh. Silakan. Oke, tadi kan kamu ngomong, kita tadi udah ngomong seputar menu ya nih. Iya. Nah, oke. Biasanya kalau kamu men-treatment pelanggan yang misalkan duduk di depan bar langsung itu seperti apa sih? Aku lebih treatmentnya kalau aku ya kayak karena aku belum fix jadi seorang bartender, masih kayak asisten bartender gitu. Jadi lebih banyak aku ngobrol sama tamu. Itu yang aku suka sih sebenarnya dari dunia perhotelan ya. Ketemu sama orang lain, ketemu orang asing yang baru. Itu yang lebih banyak aku treat. Jadi lebih banyak dengerin mereka. Kadang tuh keluh kesah pun keluar dari mereka gitu. Pas lagi high gitu mereka akhirnya cerita gitu. Iya. Dan itulah di sana saat-saat dimana kita harus lebih banyak dengerin, bukan malah jadi orang yang banyak ngomongnya ke dia. Jadi gimana kita bisa buat dia merasa senyaman mungkin gitu kan. Dengan cara banyak mendengarkan banyak gitu ya. mendengarkan dan menimbulkan perhatian lebih buat tamu kita gitu. Oke, akhirnya dia bisa jadi pelanggan tetap gitu ya. Iya, bertahan lama satu hari iya, itu. iya. Jadi revenue-nya rada naik Kak gitu. Oke, itu pengaruh kan memang. Pengaruh banget Kak. Ini yang aku tahu ya memang kalau di dunia kayak perkafean gitu, mau dia kafe yang beralkohol atau kafe non alkohol, kafe yang memang coffee shop, kopi, itu pasti memang dia salah satu yang dijual adalah pelayanan melalui bartender atau baristanya. Sejauh ini setauku seperti itu. Gitu sih. Itu sih enaknya Kak emang. Untuk ngobrol sama orang lain dan mendengarkan. Tapi kadang banyak orang tuh yang nggak suka dengerin gitu. Ya harus ngerem berarti. Iya, harus ngerem banget. Iya. Kadang kita emang, walaupun kita nggak setuju nih sama omongannya dia gitu ya, tentang apapun misalnya, tapi kita gimana pun bisa tetap ngerem itu gitu. Itu karena dia sebenarnya tamu. Iya, itu. Gak mungkin kan debat sama tamunya di situ. Itu nggak mungkin. Oke. Nanti dia pergi duluan Kak, gitu. Bahaya kalau dia pergi duluan. Iya, nggak dapat revenue pula. Betul. Nah, ini ngomongin jenjang karir Tan. Kalau kita bekerja di suatu tempat biasanya itu ada jenjang karir kan. Iya. Jenjang karir tingkatan inilah. Kalau misalkan ini deh kayak tentara itu kan pasti dia untuk menjadi seorang jenderal berbintang kan nggak mungkin dia masuk langsung jadi jenderal. Iya, nggak mungkin. Pasti ada jenjangnya dulu, dia harus mendapatkan memulai dari pangkat yang terbawah. Yang bawah dulu. Nah, kalau di dunia perhotelan ini secara khusus di dunia bartender gimana? Kalau bartender sendiri itu ada beberapa tahap ya. Dari awal itu ada asisten bartender tadi kayak aku tadi. Asisten bartender tuh dimana kita berproses dulu soal dia yang kayak preparation semuanya, kayak alat-alat untuk garnish mereka, ice segala macam itu, minum-minuman, kemudian kita tata. Dari situ kita kan belajar. Kemudian kita tahu bagaimana ngelola minuman-minuman itu, penggunaannya gimana. Dari situ kita belajar. Di atas itu ada nanti bartendernya. Itu sudah diperbolehkan untuk dia diyakini udah bisa meracik dengan ini ya, tapi dengan proses agak kayak ulangan gitu Kak jadinya. Oh gitu. Jadi mereka harus tahu, dia tahu mixologis dengan baik, ketentuan-ketentuan yang ada juga dengan baik kayak gitu. Kemudian di atas itu ada bar captain. Bar apa? Oh, bar captain. Iya, bar captain itu ya dia yang sebagai kapten ya mengepalai di barnya doang. Oh, di barnya doang. Iya, di dalam jadi di dalam bar itu ada kaptennya, di bawahnya ada bartender. Ada bartendernya. Di bawahnya lagi ada asisten bartendernya. Setiap bartender punya asisten sendiri.
Enggak Biasanya selalu ya satu tempat, tergantung sih ya. Kalau misalnya udah terkenal gitu mungkin ya sendiri ya. Karena kan ya bartender juga tahu beda-beda ya. Kemudian di atas bar captain ini bisa di bawahnya dikit itu ada kayak bar supervisor, Kak. Supervisor. Tapi itu kayak di atas sih, di atas bar supervisor. Nah, di atasnya mereka berdua ini ada namanya bar manager. Bar manager itu yang Keseluruhan, secara pelayanan, secara kontak dengan tamu, secara minuman, dia yang tahu segala macam dengan menu yang ada gitu-gitu. Jadi dia yang ngurus dan manage dan mengawasi gitu, Kak. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan berurusan sama menu itu bar manager itu. Betul banget, Kak. Tapi kan kalau misalnya kayak di bar sendiri, kalau kita mau jenjang karir yang lebih tinggi lagi, bisa masuk di kapal pesiar atau enggak luar negeri, karena ranahnya lebih luas di sana. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin Bali, Batam masih masuk lah, Kak. Kalau misalnya di Indonesia ya, Jakarta, kota-kota besar kayak gitu masih masuk. Masih ini bisa sampai setingkat-tingkat itu. Oke. Berarti memang tempat, kalau di Indonesia tempat ini ya berpengaruh ya. Berpengaruh banget, Kak. Setauku sih tempat-tempat seperti itu, bar itu yang paling terkenal itu di Inggris biasanya. Iya sih? Pub. Di mana-mana ada. Kalau di sini kan kafe kopi di mana-mana ada. Kalau di sana pub. Banyak banget. Iya. Betul banget, Kak. Terus setauku juga minuman yang diracik itu bukan minuman yang murah ya untuk ukuran Indonesia ya biasanya. Benar nggak sih? Benar sekali. Nah, berarti kamu beruntung bisa mencoba minuman yang itu makanya karena kita kan tapi itu dalam bentuk training ya, Kak. Karena kita di training. Jadi yang bayar ya perusahaan sih gitu. Ya walaupun kita nyobain, walaupun kita pas tamu pun juga kita nyobain juga kan, harus tahu taste-nya itu. Ngomong-ngomong soal training, pastinya nih ada semacam sertifikasi setiap jangka waktu tertentu. Benar nggak sih? Ada sertifikasi. Pilot kan biasanya 6 bulan sekali dia harus sertifikasi ulang. Iya. Tapi kalau barista lagi. Kalau bartender gimana? Bartender ini ada sertifikasinya di Indonesia, tapi aku lupa namanya, Kak. Tapi dia harus kayak ada sertifikasinya, tapi tidak formal gitu loh, Kak. Jadi kalau udah di hotel udah masuk sebagai bartender, dia udah teruji sebagai bartender gitu. Jadi kalau misalnya dia harus pindah ke hotel lain pun sudah teruji. Sekian dari CV-nya ya. Iya, betul sekali, Kak. Oke. Tapi ada ya memang asosiasi yang mengatur itu ya? Iya, ada. Di Indonesia. Kalau di luar negeri sendiri, kayak aku kemarin itu beberapa dari merek minumannya sendiri sih, Kak. Dari brand minuman itu yang mensertifikasi. Mensertifikasi karena kita dianggap mengetahui knowledge dari minuman itu. Itu baru satu brand. Kemudian satu minuman gitu-gitu ada bedanya dari sendiri, Kak, gitu. Itu kan ada, kalau ngomongin soal minuman, jenis dan brandnya itu kan banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Kalau jenis ada berapa, Tan? Kalau jenis 6, 7? Ada ram, ada vodka, ada banyak banget, Kak. Banyak ya? Banyak. Kalau lagi jenis minumannya dan tipenya lagi. Itu kamu menghafalkan atau gimana tuh? Atau mengetahui karakternya kalau seperti ini butuh yang ini? Kalau itu kan karena kita kayak aku asisten kan, jadi kalau misiologis itu kita tahu jenis minumannya dan sudah pernah maksudnya orang sudah pernah buatkan, jadi udah ada menu yang fix, ini loh cara buatnya kayak gitu. Itu yang kita kadang aku ngafalin dulu, kemudian secara praktek kan habis itu buatin tamu, itu mulai kebiasaan kan, ngambilnya sekian, berapa segala macam gitu. Jadi ngafalin itu nanti terakhir nih, Kak. Gitu. Karena terbiasa terus bergumul dengan hal-hal alkohol itu kan. Itu banyak banget emang. Biasanya kan kalau dipasang di bar-bar itu kan di belakang raknya itu gede, terus ada banyak banget. Botolnya macam-macam. Yang mahal botolnya. Iya, ada brandnya soalnya. Ada brandnya tuh yang bikin mahal. Kalau nggak ada brandnya ya lain, taruh botol aqua gitu lain kan. Arak dong. Ya. Nggak ada ya di bar ya arak. Arak Bali sekarang sudah sertifikasi, Kak. Udah gitu. Jadi boleh masuk ke dalam bar. Boleh. Tapi belum banyak. Aku belum tahu banyak minuman yang diracik dengan arak loh ya. Tapi sudah BPOM dia sekarang di Indonesia. BPOM? Yes. Ya, Cap Tikus juga yang dari Manado itu juga sudah BPOM.
Karena sebenarnya kan itu salah satu ciri khas dari Indonesia sendiri kan. Selain maksudnya merek-merek alkohol dari luar negeri. Biar nggak kalah ya. Nggak kalah. Biar bisa bersaing juga menggunakan produk lokal itu. Betul sekali. Tapi produk lokal biasanya identik sama iya, Kak. Nggak, kalau misalnya beralkohol biasanya kalau produk lokal itu identik sama ini loh. Alkoholnya belum diukur. Ini nggak tahu tinggi random apa sekali, enggak, random ya. Ada yang bikin orang, sering kan ada kasus orang meninggal gara-gara minuman seperti itu, yang betul lokal banget. Ya maksudnya, karena memang belum disertifikasi itu tadi. Sertifikasi. Kalau di Bali sendiri kayaknya sertifikasinya udah terukur ya Kak, maksudnya tingkatan alkoholnya udah ada. Cuman mungkin sudah ditulis ya? Sudah ada. Oke. Terus kalau kayaknya yang orang-orang meninggal tuh kayaknya iseng deh Kak. Kebanyakan dicampur kan. Iya benar. Kita nyampur kan tapi jelas apa yang mau diminum kan. Kalau ini dan nyampur, memang minuman. Iya, untuk minuman kan. Tapi kalau yang nyampur dengan aneh itu kan dengan bensin, dengan ini. Iya, aku tahu tuh dulu pakai spiritus lah, Panadol, Bodrex. Iya benar. Itu yang bikin ini ya, bikin bahaya ya. Iya. Ya terlepas dari ini ya, kita ngomongin terlepas dari terlepas dari boleh dan tidaknya minum, tapi memang di Indonesia kasus seperti itu banyak. Marak. Mungkin orang suka minum. Iya, tapi yang diminum ngawur. Iya, benar. Apalagi ngawurnya udah kebablasan, pakai Panadol, Antimo kayak gitu-gitu kan. Yang penting mereka yang penting high dulu. Yeah. Yang penting high dulu, lama-lama high sampai atas sudah hilang dia. Menghadap dia. Saking tingginya, saking high-nya. Oke, Tan. Thank you, Tan. Sekarang kita mau cek ini dulu nih. Komentar apakah box. Ada di komentar? Apakah ada di komentar? Ada nggak di chatbox? Ada nggak, Tan? Kak, kita reload dulu kayaknya. Reload. Oh, masih belum ada. Masih belum ada, Kak. Kita tenang dulu, Kak. Kita masih menunggu teman-teman yang belum join. Bener, Aku Kak. mau kepoin Nathan lagi nih. Kalau ngomongin kok ketawa sih, Tan? Kalau ngomongin soal tadi bartender, aku selalu ingat itu barista terus, Tan. Karena yang identik yang banyak itu barista. Kopi. Okay. Nah, ini kita agak melenceng ke dunia barista nih. Kalau bartender itu minuman beralkohol, spirits. Kalau barista itu kopi. Perkopian. Itu ini nggak secara yang dikerjakan mirip nggak sih sebenarnya? Hampir sama sih Kak ya. Maksudnya kayak aku sendiri bar sendiri kan, maksudnya di mana ada tempat untuk bercounter hadap langsung ke tamu kan. Di sana kan hampir sama juga, prepare-nya sama, cuman kan bahan-bahannya dari kopinya, bijinya kayak apa, biji konsepnya dari mana, sama ya. Konsepnya hampir sama. Cuman pembuatannya itu kan berbeda. Kalau kopi punya tingkat suhu sekian, kemudian jenisnya apa, dari mana, tingkat kemasamannya, kepahitannya, kayak gitu-gitu kan. Benar. Kalau kopi benar. Kopi itu ada panas dan dingin nih. Nah, kalau minuman yang seperti itu nggak ada kayaknya. Dingin semua ya mostly. Mostly dingin semua, tapi kadang kita nggak ini sih. Maksudnya kalau dia mau one shot gitu, nggak masalah juga. Oke. Tapi kadang ya ice sih. Nggak mungkin juga kalau misalnya ini. Panas. Nggak pernah aku ada tahu itu panas. Masa direbus dulu kan nggak mungkin. Alkohol direbus kan. Kalau dibakar ya? Bener nggak sih? Ada yang dibakar kan? Aku lupa namanya. Apa-apa. Bakardi bisa dibakar. Kebakar atasnya. Nah itu biasa jadi attraction juga Kak. Atraksi juga buat kita. Kadang kita buat warnanya berbeda, terus dibakar, semuanya kebakar gitu. Langsung diminum gitu juga. Pas ada apinya? Iya. Warnanya flame-nya biru kalau nggak salah. Kayak api kompor gitu? Iya. Tapi nggak sekencang itu, kayak spiritus dibakar ya. Iya. Sekencang itu. Cuman dia nggak sepanas spiritus lah ya. Gitu. Dan itu langsung diminum. Gitu. Itu yang bikin terbakar apa sebenarnya? Alkoholnya? Tinggi banget gitu sampai bisa kebakar? Iya. Kalau bakar sih tinggi banget. Kayaknya di atas 40% deh, harusnya. Iya. Setauku kalau minuman yang bisa dibakar itu Bacardi namanya. Bacardi, iya jenisnya. Jenisnya namanya. Tinggi kan brand. soalnya. Brandnya Bacardi itu tadi. Terus kamu pernah nyoba? Pernah Kak. Pernah. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Berdosa saya nanti. Loh. Dosa atau enggak itu banyak. Tuhan. Oh iya betul. Kalau pernah coba. Karena harus testing kan. Selain testing ya kadang ya minum, kadang tamu
ngasih. Oh iya, ada nggak pengalaman seperti itu? Ada. Oke. Kadang mereka kayak saking happy-nya kita sudah treat baik-baik, yuk lah minum aja, kita minum bareng-bareng kita. Kadang kalau misalnya saking banyaknya ya gimana ya? Ya nggak kuat juga ya. Kadang ya kita buang. Nah, terpaksa kita buang. Kalau misalkan lagi bertugas nih, kamu lagi nge-shift terus ada yang, udah deh gue beliin, tapi ini buat lo yang minum, itu gimana? Ada nggak? Ada ya, kita tetap gimana menyenangkan dia ya, harus diterima kan? Diminum. Dan itu boleh? Boleh. Oke. Itu treat, sama kayak kita di tip. Dikasih tip sama salah satu tips ya. Kalau di tip kayak gitu ya bisa. Tergantung, tapi ya misalnya shift kita masih panjang, dari awal kita dikasih terus kan ya harus mikir-mikir juga, shift kita masih panjang, nggak mungkin oleng di tengah jalan dong ya. Jadi kadang kita boleh nolak secara halus, kadang juga kita, kalau aku loh ya pernah tak masukin mulut doang, tak minum, habis itu tak buang. Nggak enak itu di mulut itu. Iya, nggak enak. Kelamaan kan, kelamaan di mulut nggak enak itu. Cuma harus dibuang juga karena kan ini shiftnya masih panjang. Harus ya memang. Iya. Jadi pelanggan minta apa ya kita turutin. Terus kalau ada pelanggan yang rese gitu kan juga pasti ada tuh. Ada banget. Hai, terus akhirnya dia bikin ulah di bar, itu gimana tuh? Penanganan pertama kalau misalnya ulahnya masih kita bisa handle, kita handle. Dia masih bisa dibilangin kita handle. Tapi kalau misalnya udah di luar itu udah bersikap anarkis dan segala macam ya security yang harus kita panggil. Karena kebijakannya security memang. Tapi ada juga kalau di hotel ada kebijakan-kebijakan kayak kita ada bar captain dulu kan. Bar captain nggak bisa nangani, kita harus ke supervisor kita. Supervisor nggak ada, ya ke manajer kita. Kalau misalnya ya itu, tadi kalau udah anarkis sekali ya baru kita panggil security. Gitu. Kadang-kadang ya gitu, udah minum banyak sekali, habis banyak. Sebenarnya cuma minta diskon. Tapi ya gitu, marah-marah dulu, nggak tahu gimana. Padahal dia udah minum. Gitu. Udah kandung ditelan. Ditelan. Terus dia bingung bayarnya gimana kan. Ya udah kita diskon gitu, nggak bisa didiskon. Ya kadang kalau marah-marah ya udah kita panggil security. Tapi harus penyelesaiannya bertahap juga sama dengan tingkatan yang ada gitu. Ya karena dia katakanlah dia kondisi lagi tidak menguasai dirinya kan. Iya, betul. Kalau kita hajar cecar sama pertanyaan terus kita minta kamu harus bareng ya yang ini yang mabuk siapa sebenarnya? Yang minta bisa. Juga mabuk lama-lama sampai berbusa juga dia nggak ngerti karena kan udah nggak paham dengan dirinya sendiri kan. Sih. Ya jadi kita harus perlahan ya, maksudnya kita sendiri nggak bisa handling, kita harus handlingnya kasih ke yang lebih di atas kita. Karena itu ada trainingnya, kalau di Marriott sendiri kita ada trainingnya juga. Oh, ada training khusus ya untuk handling situasi seperti itu. Ada training, iya. Staff kayak gitu. Kemudian kayak orang yang kebanyakan minum juga handlingnya gimana kayak gitu. Oke, Tan, ini udah ada yang masuk. Wow. Silakan dibaca. Ariel. Dari boleh Kak dibaca? Ariel. Oke. Seru ya kerjanya, penuh tantangan. Tantangan terbesar jadi bartender itu apa sih tuh, Kak? Oke. Need info. Fee jadi bartender besar nggak sih? Oke. Wow. Silakan dijawab. Pertanyaannya luar biasa. Anda yang tahu. Tantangan terbesar jadi bartender itu apa sih, Kak? Wah, berat ini. Pengakuan dosa dulu. Jadi karena bartender sendiri nggak jauh-jauh dari dunia-dunia yang seperti drugs, free sex, kemudian alkohol. Itu hal-hal yang nggak bisa kita pungkiri bakalan ada. Itu paling besar lah menurut aku. Kemudian tamu-tamu yang udah bersikapnya udah nggak baik dan anarkis ya. Itu membahayakan lah buat aku masih ini, karena aku masih rookie juga ya, masih pemula juga untuk bidang ini. Kemudian untuk tamu-tamu yang harus hampir meninggal itu gara-gara kebanyakan minum, padahal kita sudah tahan, tapi dia minta lagi terus, itu juga bahaya. Itu tantangan terbesar karena kita harus CPR, kita harus tahu, dunia perhotelan kan gitu. Jadi CPR kita harus tahu, karena penolongan pertama gimana. Kita harus ngobrol sama orang di bawah untuk panggil ambulans gimana, kayak gitu-gitu. Jadi penanganan cepat tuh juga kita punya. Ada training khusus ya? Training khusus. Itu tantangan dan bagian dari pekerjaan memang? Iya, memang bagian dari pekerjaan. Kemudian tantangan lagi bahasa. Bahasa itu penting. Karena gini, kalau kita salah satu treat tamu dari juggling, ngobrol, mungkin bahasa Inggris sudah formal banget. Tapi kalau seandainya kita bisa ngobrol sesuatu yang lain, bahasa yang lain dengan orang yang tahu bahasa itu menambah nilai plus.
Tapi kebanyakan kan ada tamu yang nggak bisa bahasa Inggris juga. Jadi kita kan kayak bingung juga mau ngobrol apa nih. Jadi. Itu. Kebanyakan kita jadinya gagok gitu loh, kayak nggak bisa ngomong apa. Nggak dapet apa yang harus dibicarakan sama-sama. Jangan sampai kamu bahasa isyarat. Nggak bisa bahasa Inggris. Itu nggak bisa bahasa Inggris itu bahaya kan ya. Iya betul. Itu salah satunya, bahasa diimprove juga harus. Oke. Kemudian fee. Kalau fee sendiri ya kan tiap perusahaan beda-beda ya, apalagi ya yang punya perusahaan kalau sekelas Marriott ya rata-rata udah di atas lah ya, di atas kemampuan kota lah bisa dibilang. Kemudian untuk fee lebih banyak tuh bartender uangnya besaran tipnya daripada gajinya. Tipnya lebih besar. Ya. Oke. Karena treat tamu tuh sangat mempengaruhi. Makanya mereka tuh lebih banyak. Kadang tuh ada bartender yang dikasih gaji kecil, tapi karena pintar sekali ngomong, malah tipnya lebih besar 2 kali, 3 kali lipatnya gajinya. Iya, itu tip itu setauku kebanyakan bule-bule tuh yang suka kasih. Bener nggak sih? Bener banget. Kalau orang Indo kayaknya budaya tip itu jarang. Masih kan? jarang. Masih jarang. Kalau di luar negeri udah ya. Tapi setauku juga di tempat-tempat ya yang menjual beralkohol kebanyakan sudah memberikan tip, setauku lah ya. Di Malang ini sudah mulai sih. Cuman aku nggak tahu sih kalau secara luas gimana, tapi kalau setauku memang itu biasanya bule-bule tuh. Benar nggak sih? Bule-bule tuh loyalnya mungkin karena mata uang kita lebih kecil ya mungkin ya. Makanya value-nya kecil kan. Ya, value-nya lebih kecil. Jadi lihat kalau ngetip tuh ya gede. Pakai uang dolar apalagi gitu kan. sultan kayak gitu. Jadi kalau ngasih itu ya udah ngasih gitu. Apalagi dia udah kita treat dengan baik ya. Itu intinya, di treat dulu dengan baik. Dia akan kasih tip juga. Tapi perlu diingat, tip itu bukan tujuannya ya. Kita tetap harus melayanin dan nge-treat dia dengan baik. Walaupun nggak ditip. Nggak ditip juga kita nggak masalah karena kita masih tapi kita berharap tetap itu. Oke Tan, kita sudah setengah jam. Wow. Oke. Jadi kita sudah setengah jam. Kita akan kembali di segmen kedua. Buat kalian yang ketinggalan segmen pertama tadi, kalian bisa tonton besok Selasa jam 6 sore di channel YouTube di Seples Media. Biar buat kalian yang ketinggalan. Oke, sampai ketemu di segmen kedua. Dadah.